Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season keempat. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang pria yang tinggal di suatu bus yang telah terbengkalai. Ia memiliki kegiatan sehari-hari menjadi seorang petani. Tetapi ketika ia sedang memeriksa hasil tanamnya, tiba-tiba darah segar keluar dari hidungnya. Lantas ia langsung masuk ke dalam bus dan mencoba untuk mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam hidungnya. Dan ternyata itu adalah sebuah benda asing yang berukuran panjang serta cukup menggelikan. Setelah berhasil mengeluarkan benda asing itu, pria tersebut langsung menelepon seseorang bernama Maya untuk memberitahunya bahwa mereka telah menemukan target barunya. Dan ia ingin Maya segera mengemas barangnya lalu pergi. Kemudian pria itu pun pergi ke suatu acara stand up comedy. Menghampiri pria lainnya dengan mengaku jika ia berasal dari Wrigley Fields. Dan tanpa pria itu sadari, ternyata dirinya telah dijebak. Sehingga ketika mereka kembali bertemu di toilet, pria yang mengaku berasal dari Wrigley Fields itu menyaksikan orang yang dijebaknya mengalami serangan jantung secara mendadak. Dan inilah Gaia, blacklister nomor 81 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak kepada Kin yang tengah menyusun informasi terkait keberadaan dari Kirks. Tetapi tiba-tiba saja Kirks melakukan panggilan video kepadanya. Dan ia hanya ingin memberitahu Kin jika Agnes baik-baik saja bersamanya. Melihat Agnes yang sedang berada di tangan yang salah, Kin mengancam Kirks apabila ia menyakitinya, maka ia akan membeberkan sebuah fakta. Karena kini ia tahu kebenarannya. Alasan Kirks menghampirinya serta menculik Agnes adalah karena yang membunuh Kirks merupakan suatu penyakit genetik yang dipercayainya hanya Kin serta Agnes lah yang bisa menyembuhkannya dengan darah milik mereka. Kirks tak menyangkal hal itu. Ia memang membutuhkan darah mereka berdua. Namun yang lebih penting, ia ingin mereka semua kembali bersama seperti keluarga. Bahkan ia mempersilahkan kepada Kin untuk terus melihat rekaman pengawas Agnes agar mengetahui bahwa bayinya baik-baik saja. Di sisi Kin, terlihat Tom yang bertanya mengapa ia tak mau melacak tautan video tersebut. Kin beralasan karena apabila Kirks mengetahuinya, maka ia akan membawa Agnes pergi dan kesempatannya untuk mendekati Kirks akan menghilang. Kin juga meminta kepada Tom untuk percaya dengan rencananya yang sedang melakukan tipu daya kepada Kirks dengan memberinya perhatian. Karena membutuhkan bantuan dari Reddington, Kin lantas menghampirinya di suatu taman. Ketika ia mendengar Dembe memberitahunya bahwa Reddington memiliki petunjuk terkait keberadaan dari Agnes. Tetapi Reddington tak mau membahas hal itu terlebih dahulu. Ia ingin memberikan salah satu nama di dalam daftar hitam berikutnya yang mengabdi untuk melindungi bumi dari ancaman besar terhadap keberadaannya, seperti manusia. Ia merupakan seorang teroris lingkungan siluman yang dikenal dengan sebutan Gaia, seperti ibu bumi yang dikenal dalam mitologi Yunani. Kin sempat bertanya apa hubungan semua ini dengan keberadaan Agnes. Reddington menjawab jika kini pertanyaan apa itu tak relevan, tetapi lebih ke di mana mereka bisa menemukan keberadaan Gaia terkecuali Kin telah berkomunikasi kembali dengan Kirks. Gaia bisa memusatkan kemarahan masyarakat karena ia ingin semua orang tahu tentang apa yang dirinya perbuat dengan cara mensabotase sebuah kecelakaan lingkungan. Dan akhirnya Kin langsung membawa kasus tersebut ke lokasi hitam. Pada tahun 2011, 10.000 galon MCHM, bahan kimia beracun yang dipakai untuk mencuci batu bara, bocor dari pabrik kimia Fullerton. Dan sekarang, tumpahan tersebut mencapai ke air minum di kota-kota setempat. Ratusan orang mengalami keracunan, termasuk 2 anak dan 3 lansia yang kemudian tewas. Sebenarnya pakar lingkungan telah memperingati bahaya tumpahan tersebut selama bertahun-tahun, tetapi tak ada yang peduli sampai ada kebocoran tersebut.
Hingga kemudian EPA akhirnya memerintahkan perubahan. Orang-orang kebingungan dengan pola pikir dari Gaia karena ia berpikir telah melindungi orang-orang. Padahal faktanya mereka justru membunuh lansia bahkan anak-anak. Samar sempat bertanya bagaimana cara mereka menghubungkan Gaia dengan keberadaan Agnes. Kin menjawab, Reddington tak mau memberitahu hal itu. Lalu akhirnya Cooper memerintahkan kepada para agennya untuk segera mencari keberadaan dari Gaia. Sebelum Samar pergi, Aram sempat meminta waktunya untuk berbicara terkait kejadian semalam yang dimana Samar meminta bantuan kepadanya. Namun Samar memberitahu bahwa semua itu telah terselesaikan dan ia meminta maaf apabila pernah mengganggu malamnya. Karena tak ada jawaban lain yang ia bisa berikan, Aram hanya mengucapkan selamat kepadanya karena kini Samar telah resmi keluar dari FBI. Setelah itu Samar dan Ressler pergi ke pabrik kimia Fullerton untuk memeriksa berkas-berkas di sana. Dibantu oleh salah satu petugas, mereka diberitahu bahwa terjadi pemeriksaan mendadak oleh 2 pengawas dan 2 minggu kemudian datang lagi 2 pengawas yang menurutnya telah sesuai dengan jadwal. Padahal Ressler mengetahui jika pengawas yang memeriksa pabrik kimia ini hanya 1 orang, sehingga ia meminta kepadanya untuk memberikan data asli terkait para pengawas tersebut. Di satu sisi, terlihat Gaia yang mulai menargetkan target terbarunya kepada petugas pabrik kimia. Di suatu toko, ia memberitahunya jika apa yang petugas itu lakukan telah mencemari lingkungan dan membuat orang-orang sakit. Tak rela pekerjaannya dihina, petugas itu memberitahu bahwa krim yang berada di dalam kopinya pun mengandung bahan kimia dan ia meminta Gaia untuk stop menyalahkannya. Ketika pegawai itu kembali ke mobil, ternyata Gaia telah meracuninya terlebih dahulu. Pegawai itu lantas langsung kejang-kejang dalam sekejap. Sementara itu, terlihat Kaplan yang telah dibawa ke sebuah rumah dan melihat samar-samar dari orang yang telah menyelamatkannya. Kembali ke lokasi hitam, Aram telah menemukan ciri-ciri dari Gaia. Menurut informasi, pabrik kimia di Kentucky bukan satu-satunya tempat yang menerima kunjungan dari inspektur secara mendadak. 3 lokasi lainnya juga menerima inspeksi mendadak dalam beberapa minggu menjelang kerusakannya. Dan Aram menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Gaia berada di berbagai lokasi itu. Akhirnya Cooper menyuruh semua agennya untuk segera mencari identitas terbaru dari Gaia. Di lokasi keberadaan Kirks, saat itu dokter pribadinya memberitahu bahwa dalam 6 bulan tubuh Kirks takkan lagi bisa menerima transfusi darah. Salah satu asisten pribadinya memberitahu Kirks bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakitnya adalah dengan cara mencari keberadaan Kin atau menyakiti Agnes. Kirks tak mau melakukan hal itu. Ia akan berusaha untuk mencari obat lain. Tetapi asistennya menjelaskan bahwa mereka telah kehilangan virus Robowski. Dan juga semua aset Kirks di Amerika telah dibekukan oleh pemerintah. Sehingga yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkannya hanya dengan menyakiti Agnes atau apabila Kirks menolak, mungkin ia bisa mengorbankan nyawanya sendiri. Kembali ke lokasi hitam, Kin mulai menyadari sesuatu yang janggal ketika pihak FBI telah memeriksa seluruh pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kimia. Dan ia mendapat informasi bahwa seorang petugas baru saja tewas di perusahaan Newarks. Dan informasi pun semakin memperjelas keberadaan Gaia setelah Aram mendatangi mereka semua untuk memberitahu jika 1 jam yang lalu terdapat seorang petugas dadakan yang tiba-tiba masuk ke sana tanpa memiliki akses izin sama sekali. Lantas Cooper meminta kepada Samar dan Ressler untuk segera memeriksa siapa orang tersebut karena kemungkinan ialah Gaia yang sebenarnya. Sesampainya Samar dan Ressler di perusahaan Newarks, mereka berkoordinasi dengan petugas setempat dan sheriff di sana untuk menjebak keberadaan Gaia yang diduga masih berada di sekitar perusahaan. Tetapi ketika mereka menemukan keberadaannya, ternyata Gaia mencoba untuk kabur dengan membawa mobil polisi yang sedang terparkir. Sebenarnya pihak FBI dan sheriff setempat telah mencoba untuk menjebaknya. Namun mereka tak menyangka jika Gaia akan melakukan tindakan agresif dengan menabrak mobil sheriff dan kabur begitu saja dengan nekatnya.
Sementara itu, tanpa sepengetahuan Kin sama sekali, Tom mencoba untuk bertemu dengan salah satu mantan rekannya yang mengetahui nama Tom sebagai Martel. Di sebuah tempat pencucian baju, Tom memberitahu bahwa ia memiliki pekerjaan untuknya, perihal pelacakan digital dan juga pembobolan. Di lokasi hitam, Aram mendapat informasi bahwa jalur pipa gas yang menjadi sasaran Gaia merupakan sebuah proses yang ditentang oleh para ahli lingkungan karena mereka menurut pada sebuah kasus di San Bruno pada tahun 2010. Sebuah pipa gas alam yang pecah menyebabkan kawah sepanjang 21,94 meter dan menewaskan 8 orang. Tahun lalu, di Allentown, saluran lain meledak di bawah jalanan kota, menewaskan 5 orang. Gaia sebenarnya mencoba untuk memancing kemarahan publik dengan membuat kecelakaan seperti itu. Tetapi yang anehnya, pihak FBI sama sekali tak menemukan bahan peledak di sana dan apa yang sebenarnya Gaia sedang kerjakan. Ara menjawab, riset. Menurut data pengenal serta lokasi keberadaan Gaia, ia mencoba untuk mencari titik terendah dan terbaik untuk menyerang. Apabila tempat itu berbahaya, mengapa perusahaan tersebut belum ditutup? Aram kembali menjelaskan, karena ada tata aturan perlindungan saluran pipa. Tetapi tak selalu berlaku bagi saluran yang sudah ada. Dan menurutnya, situasi semakin memburuk. Aram telah meminta pakar di PHMSA untuk menghitung proyeksi ledakan untuk melihat jenis kerusakan yang akan ditimbulkan ledakan di tempat tersebut. Menurut tata letak kota, Stone Parks yang merupakan salah satu pembangkit nuklir terbesar di pesisir timur Amerika akan menjadi momok menyeramkan apabila Gaia berhasil meledakannya dan membuat seluruh kota yang terdapat sekolah, rumah sakit, serta beberapa gedung penting lainnya hangus dalam sekejap. Cooper bertanya, apakah Reddington telah memiliki perkembangan terkait kasus ini? Ken menjawab, belum. Tetapi Reddington tahu siapa orang yang bisa membantunya memecahkan masalah ini. Dan orang itu adalah Glenn yang sedang bermain bowling. Ketika ia dihampiri oleh Reddington, dirinya terpaksa menghentikan sejenak permainannya. Lalu Reddington meminta kepada Glenn untuk melacak kartu identitas yang ia berikan. Reddington ingin bergerak dengan cepat karena ada nyawa seorang anak yang harus dipertaruhkan. Saat melihat kartu identitas tersebut, Glenn langsung menelpon rekannya yang bernama Jim Ming, seorang ekspatriat Tiongkok. Mereka berdua lalu berbincang dengan bahasa Mandarin yang sama sekali tak Reddington pahami. Namun ia tahu Jim Ming telah memberikan alamat kepada Glenn. Memang, Jim Ming telah memberi lokasi keberadaannya, tetapi menurut Glenn tempat tersebut sedikit terpencil. Lalu Reddington menyuruh Dembe untuk menelpon Kin dan mereka segera pergi ke alamat yang diberikan olehnya. Terlihat sebuah bus sekolah yang telah terbengkalai dimodifikasi sedemikian rupa agar terlihat seperti sebuah rumah yang nyaman. Di sana Kin sama sekali tak melihat foto dari Agnes yang membuatnya berpikir bagaimana jika ternyata Agnes telah dipindah tempatkan. Reddington meminta kepada Kin untuk tetap tenang karena mereka pasti akan menemukannya kembali. Lalu Kin melihat grafik Hudsons dan kebetulan Stone Parks, pembangkit nuklir terbesar, berada di sana. Di satu sisi, Gaia yang telah mempatenkan rencananya langsung menghampiri terlebih dahulu istri serta anaknya untuk meminta mereka agar segera pergi dari tempat ini. Awalnya istri Gaia menolak karena ia tak bisa pergi begitu saja. Tetapi Gaia beralasan ini semua demi kepentingan keselamatan nyawa mereka. Lalu Gaia menghampiri anaknya yang bernama Sky untuk memberitahu bahwa ia akan pergi ke tempat yang lebih indah bersama ibunya. Sementara itu, Kin yang telah kembali ke apartemennya kembali memantau situasi dari Agnes. Sembari menelpon Tom yang tak ia ketahui ternyata sedang mencoba untuk melacak tautan video tersebut bersama rekannya. Namun apa yang Tom lakukan justru adalah suatu tindakan bodoh. Karena yang mereka temukan bukanlah keberadaan dari Agnes, tautan tersebut. Kin berupaya meyakinkan Kirk bahwa itu tak ada kaitannya dengan semua ini dan ia tak ada hubungannya dengan pelacakan tersebut. Tetapi Kirk tetap pada peraturannya sehingga ia dengan terpaksa menutup akses pengawasan Kin terhadap Agnes. Di satu sisi, orang yang telah menyelamatkan nyawa dari Kaplan perlahan mulai mengurusinya. Ia membantu Kaplan perlahan untuk bangkit dari tidurnya karena ia sudah terlalu lama berbaring.
Kemudian orang itu menyuapi dan memberi Kaplan minum sembari bertanya apakah orang yang telah mencelakainya akan kembali mencarinya. Kaplan menggelengkan kepalanya, lalu ia terlihat seperti ingin mengucapkan sesuatu kepada orang yang telah menyelamatkannya. Meskipun terbata-bata, akhirnya Kaplan mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah mau membantu serta menyelamatkan nyawanya. Orang itu hanya terdiam. Sementara itu, Reddington kembali menemui Glenn untuk kembali meminta bantuan kepadanya. Kali ini ia ingin Glenn menemukan seorang ibu yang sedang hamil. Awalnya Glenn menolak karena berkat Reddington, tim bowlingnya gagal meraih kemenangan. Mereka diejek oleh setiap para pemain yang membuatnya tak mood untuk melakukan pekerjaan ini. Namun ternyata itu semua hanyalah prank. Glenn dan teman-temannya berhasil memenangkan pertandingan bahkan menjadi juara sehingga ia sebagai kapten dipuja-puja oleh semua orang. Karena ini adalah hari terbaiknya, Glenn lantas menyuruh Reddington untuk menceritakan tentang ibu hamil tersebut. Di lokasi hitam, Kin yang masih khawatir dengan keberadaan dari Agnes mengira jika telah memenangkan berbagai penghargaan. Ia adalah seorang pahlawan yang pensiun menjadi petugas medis di tahun 2011 setelah beroperasi dalam operasi Tomodachi, usaha bantuan militer Amerika Serikat di Fukushima. Saat itu Ayers melintasi jalur darat yang telah terpapai radioaktif sehingga ia bersama para awak lainnya terkontaminasi oleh radiasi yang membuat Cooper berpikir jika ia mencoba untuk menciptakan kembali kejadian di Fukushima. Namun semua itu jauh lebih rumit ketika Kin meminta Ara memperlihatkan grafik pasangnya. Ayers tak hanya melacak gelombang pasang di Hudson, ia juga menghitung waktu persis untuk purnama super yang terjadi hanya setiap beberapa detik, menyebabkan pasang yang sangat luar biasa dan grafik itu mengidentifikasi kapan tepatnya Hudson akan berada di titik terendah. Stone Parks berada di Hudson dan yang menjadi permasalahan adalah Gaia atau Ayers akan mendinginkannya dengan mengambil air dari sungai lebih dari 2 miliar galon per hari. Dan sekarang mereka tahu bahwa ledakan pipa gas itu akan menyebabkan kerusakan pada reaktor di Stone Parks. Informasi juga kembali didapatkan terkait Hudson Sky, sebuah perusahaan helikopter yang dimana Gaia mengetahui jadwal pemeliharaan mereka. Martin Powell, salah satu montir mereka, mengalami serangan jantung di bar beberapa hari yang lalu. Akhirnya Cooper menyuruh Ressler dan Samar untuk pergi berkoordinasi dengan pemilik atau pemeliharaan helikopter tersebut. Setibanya di lokasi, pihak pemeliharaan memberitahu bahwa helikopter mereka aman. 2 di antara 3 helikopter yang ada sedang diterbangkan oleh pilot terbaik mereka. Sementara yang satunya lagi sedang dalam masa pemeriksaan terkait kerusakan yang terjadi. Tetapi saat mereka tiba di hangar, ternyata helikopter tersebut telah diterbangkan oleh Gaia yang ingin menyelesaikan rencananya. Karena tak bisa menghentikannya begitu saja, Ara mencoba untuk berkoordinasi dengannya melalui radio. Mereka meminta Gaia untuk segera menurunkan helikopter tersebut dan membicarakan permasalahannya secara baik-baik. Namun Gaia menolak. Ia tak mau menuruti pemerintah yang begitu saja mengabaikan pencemaran lingkungan yang membuat anaknya terkontaminasi oleh radiasi, sehingga membuatnya menjadi anak yang berbeda dibanding anak-anak yang lainnya. Karena tak bisa memberinya peringatan, Aram akhirnya meretas baling-baling helikopter tersebut dan ia memberitahu Cooper dirinya bisa menonaktifkan baling-baling tersebut dengan resiko Gaia akan tewas setelah helikopter tersebut jatuh ke daratan. Tanpa banyak berbicara, Cooper menekan tombol enter agar Ara menonaktifkan baling-baling tersebut dan tak lama kemudian peretasan berhasil dilakukan sehingga helikopter yang Gaia terbangkan tak bisa terkontrol hingga akhirnya terjatuh di suatu hutan. Lalu Sin bergerak kepada Reddington yang pada akhirnya bertemu dengan Maya serta Skyler, istri dan anak dari Gaia. Ia memberitahu bahwa mungkin dirinya adalah orang asing. Tetapi ia ingin memastikan bahwa mantan suaminya takkan lagi mengejar mereka berdua. Yang ingin Reddington tegaskan adalah ia tahu Skyler mengalami penyakit langka dan ia berjanji bisa menyembuhkan penyakitnya apabila Maya mau bekerja sama dengannya karena ia mengenali seorang dokter yang bisa mengobati Sky. Di satu sisi, Kirk yang mulai putus asa dengan darah yang ia butuhkan tak kunjung datang, mulai memikirkan opsi terakhir untuk mengambilnya dari tubuh milik Agnes. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan pertengkaran di antara Kin dengan Tom yang saling berbeda pendapat tentang cara mereka masing-masing menyelamatkan nyawa Agnes. Menurut Tom, apa yang ia lakukan adalah salah satu cara untuk mencari keberadaan Kirk dan menyelamatkan Agnes. Tetapi menurut Kin, apa yang Tom lakukan adalah suatu tindakan sia-sia
bahagia karena Kirk mengetahuinya. Karena kesal dengan perkataan Tom, Kin lantas pergi dari rumah dan menghampiri Reddington. Reddington memberitahu persamaan penyakit Kirk dengan Owen Ayers dan anaknya Skylar yang juga memiliki kelainan darah yang langka. Namun, Dr. Sebastian Raveler adalah obat dari segala penyakit tersebut. Ia memiliki perbedaan relevan karena dirinya bisa mengobati Skylar, Ayers, dan juga Alexander Kirk. Apabila mereka bisa mendekati Dr. Raveler, maka mereka juga bisa menemukan keberadaan dari Kirk. Akhirnya disitulah Kin mengaku jika dirinya telah berbohong kepada Reddington tentang Kirk yang tak lagi menghubunginya. Hari itu ia diberi kesempatan untuk memantau keberadaan Agnes dari jauh karena ia merasa itu adalah tugasnya. Reddington menganggap semua perlakuan Kin sangatlah kejam kepadanya. Meskipun begitu, pada akhirnya ia berhasil menculik Dr. Raveler dan memintanya untuk menuntun dirinya kepada pasien dari Dr. Raveler yang bernama Alexander Kirk. Dan episode 4 di season 4 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.